Film dibuka memperlihatkan seorang wanita bernama Mallory. Dia menegaskan kepada kedua anaknya jangan berbicara di sungai, jangan gegabah, dan pokoknya jangan sampai membuka penutup mata, karena jika mereka melihat, mereka akan mati. Setelah itu mereka pun keluar rumah dengan menggunakan penutup mata, dibantu dengan seutas tali untuk berjalan ke arah sungai. Mereka bertiga pun berencana akan berlayar di sungai berarus deras yang tak jauh dari situ, dengan menggunakan sebuah perahu kecil yang ada di sana. Nah, setelah itu, film pun flashback ke 5 tahun sebelumnya. Mallory saat ini sebenarnya lagi hamil. Dia tinggal bersama adiknya bernama Jessica. Awalnya hidup mereka normal-normal saja, sampai tiba-tiba berita di TV menyiarkan berita bahwa warga negara tetangga banyak yang telah melakukan bunuh diri secara misterius, dengan korban yang mencapai angka ribuan, dan penyebab kejadiannya pun belum diketahui sama sekali. Namun ada rumor bahwa korban tersebut terkena serangan setelah melihat sesuatu. Entah sosok apa yang mereka lihat, sampai melakukan bunuh diri seperti itu. Setelah itu, Mallory yang ditemani Jessica berada di sebuah rumah sakit. Mereka baru saja selesai melakukan check up tentang kondisi kehamilannya Mallory. Namun di perjalanan pulang, mereka dikejutkan melihat seorang wanita yang sedang mendagor-dagorkan kepalanya ke sebuah jendela sampai berdarah-darah. Melihat itu, Mallory pun panik dan segera bergegas untuk pulang. Dia pun berkata kepada Jessica bahwa fenomena yang diberita tadi ternyata benar adanya dan kayaknya sudah sampai di sini. Dalam perjalanan pulang, mereka pun melihat kekacauan di sepanjang jalan. Banyak orang yang melakukan bunuh diri secara massal. Dan di saat yang sama, Jessica pun terlihat ketakutan dan gelisah. Sampai akhirnya... Setelah mobilnya terguling, Jessica pun tiba-tiba dengan sengaja menabrakkan dirinya ke sebuah truk yang sedang melaju. Dan Jessica pun harus mokat di awal film. Sementara itu Mallory yang melihat itu pun panik dan berlarian tepat rugu. Beruntung ada seorang pria tampan bernama Tom. Dia membantu Mallory dan mengamankan diri di sebuah rumah yang berada di tepi jalan kejadian tersebut. Di situ juga terdapat banyak orang asing, yaitu ada Tom, Douglas, Charlie, Cheryl, Felix, dan Lucy. Melihat kejadian tersebut, mereka pun berasumsi bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh makhluk halus tak kasat mata yang menyebabkan orang-orang melakukan bunuh diri secara misterius. Dan mereka pikir cara agar terhindar dari makhluk tersebut kira-kira dengan berlindung dalam ruangan sambil menutup seluruh jendela atau menutup mata mereka agar tidak melihat makhluk halus tersebut. Singkat cerita, mereka semua sudah 3 hari di dalam rumah itu. Dan pada hari itu ada seorang dari luar yang menggedor-gedor pintu rumah itu. Dia pun ingin masuk ke dalam rumah. Dan ketika dibuka, itu hanyalah seorang wanita hamil bernama Olivia. Karena bertambahnya 1 orang lagi di dalam kelompok mereka, mereka pun harus bersiap-siap menghadapi stok makanan yang mulai sedikit di rumah itu. Namun di sisi lain, Greg si pemilik rumah pun ingin mencoba melihat sesuatu di luar sana melalui kamera CCTV agar bisa mencari celah untuk keluar dari rumah itu. Karena dia pikir makhluk itu mungkin tidak bisa mempengaruhinya melalui perangkat digital. Setelah itu, supaya lebih aman jikalau Greg takutnya terpengaruh, mereka pun mengikat Greg di sebuah kursi yang langsung menghadap monitor. Dan setelah Greg ditinggal beberapa menit, tiba-tiba suara gaduh terdengar di ruangan Greg. Dan setelah mereka menghampirinya, ternyata ya, Greg sudah mokat bersimbah darah di sana. Singkat cerita, ketika stok makanan habis, mereka yang salah trip pun memutuskan untuk pergi keluar rumah untuk mencari makanan. Babang tampan yang bernama Charlie pun
menyarankan untuk pergi ke sebuah Indomaret yang tak jauh dari sana. Mereka berlima pun memutuskan untuk pergi ke sana dengan mengendarai sebuah mobil yang mereka tutupi semua kacanya supaya lebih aman dari makhluk misterius tersebut. Dan bayangkan betapa riuhnya mereka di dalam mobil. Mereka menyetir cuma ngandelin GPS dan insting saja. Bayangkan nyetir buta total. Untungnya setelah melewati banyak ketegangan, mereka pun berhasil sampai ke Indomaret tersebut. Mereka pun mengambil banyak makanan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dan di saat itu pula Mallory berinisiatif untuk membawa dan memelihara sebuah burung di dalam sangkar. Entah apa yang dia pikirkan sampai memiliki ide semacam itu. Singkat cerita, mereka yang sedang asik membeli makanan pun dikejutkan dengan suara seseorang di luar sana. Dan belegugnya mereka penasaran dan membuka pintu tersebut. Dan ternyata ada seorang pria gelo yang tepara rogu memaksa untuk masuk ke dalam. Mereka pun segera menahannya sekuat tenaga. Namun pria itu terlalu kuat. Sampai akhirnya Charlie yang gagah berani pun mengorbankan dirinya. Dia pun mendorong keluar orang tersebut. Dan mengejutkannya, setelah itu darah tiba-tiba keluar dari bawah pintu. Setelah itu, mereka pun pulang tanpa adanya si Charlie. Malamnya, pasangan yang bernama Felix dan Lucy pun membawa sejumlah makanan. Dan pegawainya mereka pun membawa kabur makanan itu dengan menggunakan mobil yang mereka pakai tadi. Scene pun beralih ke masa sekarang. Diperlihatkan Mallory telah 24 jam mendayung perahunya. Namun naas, perahu mereka pun harus menabrak bangkai truk yang membuat bocil laki-laki ini terjatuh ke sungai. Beruntung, bocil tersebut berhasil diselamatkan. Namun sayangnya mereka harus merelakan bekal persediaan makanan mereka hanyut terbawa arus sungai. Oleh sebab itu Mallory pun berinisiatif pergi ke tepian sungai. Dia berencana untuk mengitari tempat tersebut. Siapa tahu dia menemukan makanan di sana. Sebelum pergi, Mallory pun mengikatkan tali ke sebuah tanaman, lalu ia pun berjalan mengitari wilayah tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah kosong. Ketika sedang asik mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba tiba-tiba tali bergerak sendiri. Mallory yang khawatir pun bersiap dan segera menyusul kedua anaknya tersebut. Saat di perjalanan, Mallory merasa namanya dipanggil-panggil oleh sesuatu yang tidak jelas wujudnya. Karena suara tembakan tersebut, bocah perempuan ini berinisiatif untuk pergi mencari tahu. Namun untungnya, sebelum pergi si bocil ini pun mengikatkan tali terlebih dahulu di perahu tersebut. Saat Mallory menyadari kelakuan bocah ini, dia pun segera menarik talinya. Hingga si bocil ini pun terseret ke arah Mallory. Setelah itu mereka pun melanjutkan mendayung perahu. Kita balik lagi ke kejadian 5 tahun yang lalu. Di mana di hari itu ada seorang pria yang ingin masuk ke dalam rumah. Olivia pun tanpa sepengetahuan yang lain membukakan pintu untuk pria tersebut. Hingga akhirnya semua orang pun tahu pria tersebut bernama Gary. Ia bercerita bahwa di luar sana ada orang-orang gelo yang memaksa orang waras untuk membuka penutup matanya. Begitu kata si Gary. Dan Gary pun mengaku bahwa dia adalah salah satu korban yang berhasil kabur dari orang gelo tersebut. Douglas yang menyadari hal tersebut pun tidak mau percaya. Dia pun malah menodongkan senapannya ke arah pria tersebut dengan maksud ingin mengusirnya keluar. Tapi tiba-tiba setelah pala botaknya dihantam oleh Nini, Douglas pun harus pingsan dan dikurung di sebuah garasi.
Suatu hari ketika Mallory pecah ketuban dan ingin melahirkan, tiba-tiba Olivia pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua pun dibantu persalinan oleh nenek-nenek yang bernama Cheryl tadi. Di sisi lain, si Gary pun malah asik ngadanggukan musik, garam dan madu sambil mengeluarkan gambar-gambar yang aneh dari dalam tasnya. Entah apa tujuannya si Gary, dia pun mengambil sangkar burung lalu memasukkannya ke sebuah freezer. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Douglas yang masih terkunci di garasi mobil. Setelah itu si Gary pun membuka seluruh penutup jendela yang ada di rumah itu, yang membuat cahaya masuk ke dalam rumah itu. Merasa sangat aneh akan kelakuan si Gary, Douglas pun mengatakan kepada Tom bahwa burung telah dimasukkan oleh si Gary ke dalam freezer. Lalu Douglas pun bilang segeralah ambil bedil. Namun tiba-tiba Gary pun memukul kepala si Tom hingga dia pun pingsan. Setelah itu Gary pun membuka garasi tempat Douglas dikurung dan langsung naik ke tempat di mana persalinan Mallory dan Olivia sedang berlangsung. Di kamar persalinan, si Gary pun membuka seluruh jendela dan tiba-tiba Olivia pun tiba-tiba melompat dari jendela. Setelah itu dia pun memaksa Cheryl untuk membuka matanya hingga dia pun bundir dengan mencucuk lehernya menggunakan gunting karatan. Douglas yang berhasil naik pun langsung menghadang si Gary dengan sebuah senapan di tangannya. Namun sayangnya karena jendela di sana sudah terbuka, Douglas pun terpaksa harus menutup matanya yang membuat dia kesusahan untuk membidik si Gary. Dan naas nasib si Douglas, dia pun harus mati dicucuk gunting karatan oleh si bagoy Gary ini. Tom yang baru sadar pun cepat-cepat mengambil senapan di dekatnya. Begitu pula dengan si Gary yang menyadari hal itu. Lalu suara tembakan pun terdengar sampai ke kamar Mallory. Beruntung Tom pun selamat dan langsung menghampiri Mallory yang sedang ketakutan. Beberapa tahun berlalu, mereka pun berhasil bertahan hidup bersama-sama. Sampai suatu pagi mereka mendapatkan panggilan dari seseorang yang menyebut bahwa di tempat mereka ada sebuah kehidupan yang sejahtera, bebas banjir dan bebas untuk membuka mata. Tempat apakah itu? Saya pun tidak tahu. Tempat tersebut berada di sebuah hilir sungai dan ditandai dengan banyaknya suara kicauan burung. Tapi sayang sekali untuk sampai ke sana mereka harus melewati sungai berarus deras itu. Esokan harinya, mereka pun pergi mencari perlengkapan dan bekal untuk nanti di perjalanan. Mereka pun mencari ke rumah-rumah yang sudah tidak berpenghuni. Tiba-tiba, sekelompok jelma gelo pun menyergap mereka. Perlu diketahui, orang-orang gelo ini kenapa mereka aman-aman saja tanpa penutup mata? Karena sebelumnya mereka adalah orang-orang yang mengidap gangguan jiwa alias ODGJ. Dan ODGJ tersebut mereka tidak terpengaruh untuk bundir. Akan tetapi mereka terpengaruh untuk mempengaruhi orang-orang yang menutup mata supaya mereka membuka mata mereka. Ya contohnya kayak kasus si Gary tadi. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Ya ndak tahu. Kok tanya-tanya saya? Tanyakan saja ke Pak RT. Lanjut. Tom pun dengan gagah berani menghadang mereka. Meski dengan mata tertutup, tembakan Tom tidak sabun. Justru Tom pun mampu ngekill mereka satu persatu. Sementara itu Mallory dan kedua anaknya pun mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Namun sayangnya dia harus ketahuan oleh seorang jelma gelo itu. Tom yang menyadari hal itu pun terpaksa membuka matanya untuk membunuh mereka semua. Walaupun di detik-detik terakhir Tom sempat terpengaruh, akan tetapi dia pun berhasil membunuh jelma gelo yang terakhir. Mallory yang sudah sampai di rumah pun terlihat menangis karena dia sudah mengira Tom akan mati. Singkatnya, setelah Mallory membulatkan tekadnya, dia pun berangkat bersama kedua anaknya tersebut.
Dan disinilah awal mula Mallory melakukan perjalanan yang menegangkan dan penuh tantangan. Dengan mengandalkan instingnya, Mallory pun terus mendayung tanpa henti mengikuti aliran sungai. 48 jam berlalu, mereka pun dihadapkan dengan derasnya aliran sungai yang semakin tidak ramah. Dan benar saja, perahu mereka pun harus terbalik akibat derasnya sungai. Beruntung, mereka bertiga pun berhasil selamat naik ke pinggiran sungai. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Walaupun tak tahu arah, mereka pun hanya bisa berharap mereka bisa mendengarkan suara kicauan burung yang merupakan tanda dari tempat yang ingin mereka tuju. Di tengah perjalanan, Mallory pun mengalami kejadian membagongkan ketika dia harus tersandung dan jatuh ke sebuah jurang yang membuat dia pingsan dan terpisah dari anak-anaknya. Setelah sadar, dia pun langsung berteriak memanggil anak-anaknya tersebut. Begitupun dengan anak-anaknya yang terus mencari suara Mallory. Namun sayangnya, anak-anak Mallory pun harus dibuat bingung dengan suara-suara aneh yang membuat mereka pun terpisah. Beruntung, Mallory pun menemukan anak laki-laki itu setelah dia mendengar lonceng yang dipakai oleh anak itu. Sedangkan untuk anak perempuan itu terlihat dia akan membuka matanya karena terpengaruh oleh bisikan-bisikan aneh itu. Namun untungnya dia pun keburu tersadar saat mendengar teriakan Mallory. Mereka pun kembali bersama-sama melanjutkan perjalanannya. Namun tidak berhenti di sana, mereka pun terus diganggu oleh makhluk misterius tersebut yang membuat mereka kesulitan mendengar suara kicauan burung. Malah yang mereka dengar hanyalah bisikan untuk membuka mata. Mereka mendengar seperti auman monster menakutkan yang selalu mengikuti mereka kemanapun langkah mereka. Dan saat Mallory sedang berlari, dia pun akhirnya bisa mendengar suara kicauan burung. Mendengar suara itu, Mallory pun dengan sekuat tenaga yang ada berusaha mengikuti suara itu. Dan pada akhirnya dia pun menemukan sebuah bangunan tua di sana. Mallory pun mengetuk pintu lalu memohon untuk segera dibukakan pintu untuknya karena dia rasa makhluk itu semakin mendekati dirinya. Setelah dibuka, mereka pun langsung dicek matanya oleh orang-orang di sana. Setelah aman, mereka pun diajak untuk masuk ke dalam. Dan di sini Mallory pun bertemu dengan seorang yang pernah memanggilnya dulu. Orang itu bernama Rick. Dia pun menyuruh Mallory untuk membuka penutup matanya. Dan setelah dibuka, ternyata tempat itu merupakan sekolah tunanetra. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di sana yang hampir semuanya orang tunanetra. Setelah itu, seorang ibu-ibu pun bertanya siapa nama kedua anaknya tersebut. Namun kedua anaknya pun hanya menjawab girl dan boy. Sejak itu pun Mallory memberikan nama Olivia untuk si cewek dan Tom untuk si anak laki-laki. Film pun ditutup dengan adegan burung-burung yang dilepaskan dari sangkar sebagai tanda harapan baru di tengah dunia yang sudah kacau balau. Dan film pun mamat. Film ini bikin kita mikir, gimana sih rasanya hidup tanpa bisa ngeliat dunia, tapi tetap harus kuat demi orang-orang yang kita sayang. Kalau kalian di posisi Mallory, kira-kira bakal sanggup nggak jalanin hidup kayak gini?